Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar amma ba'd. Ibu-ibu, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, hari ini kita membahas tentang bab fikih, tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ada di rumah kita. Selama ini banyak yang ragu, sebenarnya foto itu boleh nggak sih? Patung atau lukisan itu boleh nggak sih sebenarnya? Lukisan mana yang boleh, hiasan mana yang boleh, dan hiasan mana yang tak boleh? Kita belum pernah bahas secara tuntas. Hari ini kita bahas secara tuntas tentang bab al-madaniyah. Kita mulai ibu-ibu ya. Yang pertama, yang namanya benda itu kan macam-macam. Saya kasih rumusnya. Suara jelas ya. Yang pertama adalah segala yang berbentuk dan bernyawa. Saya ulang, berbentuk dan bernyawa itu mutlak haram, Bu. Apa contoh berbentuk? Jadi dia ada bentuknya, Bu. Seperti patung manusia, patung ikan, patung hewan, patung gajah yang dibuat dengan tangan. Kalau dicetak hasil teknologi itu nggak apa-apa, karena bukan hasil imajinasi. Tapi kalau dibuat dengan tangan, patung ikan di rumah kita dan ukiran patung dari kayu berbentuk kura-kura, berbentuk kelinci, kalau dia berbentuk, Bu, dan bernyawa, Bu, mutlak haram, Bu. Misalnya ibu punya mainan karya dari benang wol, lalu ibu buat berbentuk jerapah, akhirnya kan dia berbentuk, Bu, hasil buatan tangan dan bernyawa, Bu, mutlak haram, Bu, tak boleh, Bu. Kalau streamin itu nanti dia di nomor 3, karena streamin kan tidak berbentuk, dia kan datar. Nah, ini yang kita bahas dulu, berbentuk nih. Berbentuk nih. Kalau boneka kan bukan buatan tangan. Kalau dia buatan tangan haram. Kalau dia hasil pabrikan tidak haram. Nah, jadi buatan tangan berbentuk dan bernyawa haram. Misalnya di rumah ibu ada semacam ukiran ikan, atau ibu punya karya dari sampah-sampah organik, anorganik, dari plastik-plastik, ibu punya karya itu akhirnya berbentuk kelinci, berbentuk jerapah, itu mutlak haram, Bu. Jadi kalau dari sabun dibentuk Sama, Bu. Ya, dari sabun juga dia buatan tangan. dari streaming dari itu ada bentuk pengantin. Oh ya, streamin nanti. Orang berdiri di pintu ada dia. Ya, nanti streamin nanti nomor 3 itu. Karena streamin kan tidak berbentuk kan. Dia ini yang berbentuk dulu. Oke? Sampai sini paham? Kalau guci yang dari gajah ada Kalau buatan tangan haram, Bu. Kan tanah liat, Bu. enggak yang keramik, yang dari keramik. Iya, keramik itu tangan, Bu. Tangan ya. Piring dari keramik bikinnya ke gajah, tapi pabrik itu yang bisa. Dari kaca itu kan banyak. Kami dari kaca itu. Bukan dari kaca, keramik itu dari tanah liat itu. Itu dari tangan itu. Nggak boleh itu. Sama rumah banyak kaca-kaca. Ya, tapi kalau oke, ada yang ragu nomor 1, streaming nanti terjawab. Ada yang ragu nomor 1? Tidak? Tidak? Aman?
Tapi kalau yang kedua dia berbentuk tapi tidak bernyawa. Contoh, bunga mati. Kan tidak bernyawa. Iya dong. Patung gunung, miniatur air terjun, atau patung perumahan, miniatur perumahan. Itu kan berbentuk, Bu. Tapi tidak bernyawa, Bu. Mutlak halal kalau kayak gitu. Pemandangan Pemandangan tidak bernyawa, nggak apa-apa. Ini kan yang berbentuk dulu nih. Misalnya ada miniatur pemandangan tidak bernyawa, nggak apa-apa. Pandang itu ada juga gambar orang binatang apa. Nah, kalau gambar nanti, ini kan yang berbentuk dulu nih. Berbentuk, paham nggak maksud berbentuk? Kayak Wujudnya gitu ya. apalah namanya saya bilangnya. Ini kan berbentuk nih. Ha. Kalau lukisan nanti nomor 3 dia. Ini berbentuk nih. bisa ditunjukkan. Ah ya. Nanti insya Allah paham lukisan. Sampai sini paham? Apa tadi? Berbentuk dan bernyawa, hukumnya apa? Haram. Berbentuk tidak bernyawa, hukumnya apa? Halal. Mutlak. Yang ketiga adalah tidak berbentuk. Nah, ibu tanya tadi, ya? Tidak berbentuk. Maksudnya dia datar. Tidak berbentuk, tetapi bernyawa. Dan dari hasil imajinasi. Contoh, lukisan. Lukisan itu kan nggak berbentuk, dia datar saja. Dan bernyawa. Lukisan manusia, lukisan hewan, lukisan ikan. Pohon tidak bernyawa. Dia hanya hewan dan manusia saja. Lukisan hewan, lukisan ikan yang dibuat dengan tangan. Itu hukumnya adalah banyak yang mengharamkan itu. Tapi ada sedikit saja yang membolehkan. Jadi kalau ibu tanya ke saya, lebih baik jangan. Karena banyak ulama yang mengharamkan. Contoh streaming. Streaming itu kan tidak berbentuk, dia datar. Karya tangan kan. Gambar jerapah, gambar pengantin, streaming. Itu banyak yang mengharamkan. Sedikit yang menghalalkan. Jadi kalau mau buat streaming, buat yang lain. Entah bunga, jangan bernyawa. Nganten baru. Silakan. Aja kita punya lukisan kita lukiskan lukis wajah anak sendiri, ya kan? Itu masih karya tangan juga seperti lukis. Gimana? Lukisan nggak boleh dalam agama Islam. Bukan nggak boleh. Banyak yang mengharamkan, sedikit yang menghalalkan. Ya. Nyawa. Tapi kalau nggak utuh nggak apa-apa. Kalau cuman kepala aja nggak apa-apa. Enggak ada. Dia setengah air. Nggak apa-apa. Enggak ada. Nggak apa-apa. Kalau foto keluarga itu ada kan ada keluarga. Foto nomor 5 nanti. Biar lebih nomor 5 nanti saya jelaskan ya. Ada foto rumah. Oke. Nomor 3 udah paham. Nomor 3 udah paham? Jadi kalau dia tidak berbentuk, artinya dia polos. Ya kayak streaming, lukisan wajah, lukisan lukisan orang, lukisan manusia. Pokoknya yang full ya, Bu. Kalau jarinya doang tentu nggak apa-apa. Hidungnya doang tentu nggak apa-apa. Mukanya doang tentu nggak apa-apa. Full, Bu. Lukisan manusia, lukisan ikan, lukisan kura-kura, lukisan jerapah dibuat dengan tangan, banyak yang mengharamkan, sedikit yang menghalalkan. Kenapa? Karena untuk patung nomor 1 tadi dan lukisan nomor 3 yang ini, itu adalah budayanya orang Yahudi yang suka membuat patung dan mereka sembah di dinding Ka'bah, dan kemudian mereka lukis wajah mereka, lalu kemudian mereka tempel di dinding Ka'bah dan mereka tawaf di sana. Makanya banyak ulama yang mengharamkan itu. Oke? Yang keempat, tidak berbentuk. Yang keempat, tidak berbentuk. Oke? Dan tidak bernyawa.
lukisan sawah, lukisan gunung, kan nggak berbentuk, lukisan doang, tapi tidak bernyawa. Lukisan bunga, lukisan gunung, lukisan sawah, itu mutlak halal. Setelah ini kita ke foto. Yang ini dulu, 4 ini dulu. Setelah ini kita ke foto. Paham yang 4 ini? Misalnya, ibu punya boneka. Boneka itu dibuat dengan tangan berbentuk manusia, dengan dijahit. Boleh? Tidak. Haram. Hasil kawasan teknologi boleh. Sampai sini kalau ada yang ragu, boleh tanya. Sudah paham? Nah, coba review sebelum kita lanjut. Yang pertama, berbentuk dan bernyawa haram. Berbentuk tidak bernyawa halal. Tak berbentuk bernyawa, tak berbentuk tapi bernyawa. Seperti lukisan hewan, lukisan binatang, banyak yang mengharamkan, ada yang membolehkan sedikit aja. Tapi kalau tidak berbentuk dan tidak bernyawa, halal. Oke? Nah, apa nih yang kepala nampak ya? Nah, terbayang orang-orang di rumah. Membayangkan itu. Membayangkan di rumah. Oke? Nomor 5. Kalau yang 4 tadi itu kan hasil imajinasi semua tuh. Ya kan? Kan tadi itu hasil imajinasi semua. Nomor 5 adalah bukan hasil imajinasi, hasil teknologi, tapi bernyawa. Contoh foto. Nah, terjawab Ibu? Foto manusia, foto hewan, foto semut, foto belalang, foto kawan, foto keluarga. Hukumnya adalah foto. Foto itu karena dia bukan hasil imajinasi, banyak yang menghalalkan, sedikit yang mengharamkan. Lukisan nggak boleh. Lukisan kan hasil imajinasi. Kalau foto kan dia teknologi. Nah, dengan syarat fotonya itu tidak menutup aurat. Tidak menutup aurat. Harus menutup aurat. Nah, seperti itu. Nah, makanya mulai hari ini, kalau ibu punya foto-foto yang masih ada di rumah dan dimanapun, ya foto-foto adanya di sosial media, kalau kondisi fotonya itu adalah dalam kondisi buka aurat, lebih bagus ibu hapus saja, karena itu adalah dosa jariah. Hapuslah Bu. Atau ibu boleh privat aja. Foto keluarga pastikan waktu menikah dulu pakai jilbab. Kalau tak pakai jilbab turunkan. Jangan di ruang tamu, di kamar. Kalau orang makan kan fotonya tutupnya. Iya, tapi kan nampak lehernya. Enggak, tutup semua. Kalau mau padang, padang tutup semua. Ya udah. Yang sekarang dari macam-macam waktu itu buka-buka semua. Iya. Kalau di padang kan tutup semua. Iya, boleh kalau tutup nggak apa-apa. Iya, tutup semua. Dah. Jadi foto dia bernyawa tapi bukan hasil imajinasi. Iya kan? Dia bernyawa bukan hasil imajinasi, hukumnya boleh. Sedikit yang mengharamkan. Sudah. Ustazah, kadang kaligrafi yang begitu itu kan kadang ada. Ya, ada apa itu? Bisa. Boleh, itu Gimana? yang di itu kayak kaligrafi kan ada yang udah apa gitu kan. Lukisan yang tadi nomor berapa, nomor lukisan? Dah. Nomor 3. Dia tidak berbentuk tapi bernyawa. Itu banyak yang mengharamkan, sedikit yang membolehkan. Haram itu ya kuda ya. Di sini ada kuda.
Kaligrafi yang kayak Kalau kaki buang, kuda aja buang. boleh. Itu lukisan tuh dari tangan itu. Lukisan itu bukan kaligrafi. Kalau kaligrafi itu Arab. Nah, jadi sebagian ada yang Arab. Iya, nggak boleh. Yang kuda itu kan Kalau cuman tulisan Arab nggak apa-apa lah. Kan tidak bernyawa. ada pemandangan. Buah nggak apa-apa. Ada kuda. Kuda nggak boleh. Kuda keluarkan. Kan koi. Kan koi nggak boleh. Ini kuda yang dekat Orang Cina versi biasanya ikan koi sudah. Iya, Cina ya kan? iya. Ah. Itu budaya orang Yahudi pada masanya. Mereka suka menggambar, melukis, dan mereka ada kepercayaan di situ. Oke? Raja, pemandangan itu apa? Dari tulisan Arab, tapi ada manusia yang sedang Oh, tidak bernyawa. Kan itu tidak seperti manusia. Itu kaligrafi. Ya, berbentuk manusia. tidak sempurna seperti bernyawa, tidak. Sama dengan karikatur, nggak apa-apa Bu. Lukisan tapi karikatur, kepalanya besar, tangan kakinya sedikit kecil, itu nggak apa-apa. Atau ular tapi kepala ular pakai kaki misalnya, itu nggak apa-apa. Karena dia tidak sempurna. Oke? Dan terakhir adalah tidak hasil imajinasi, foto doang, tetapi tidak bernyawa. Foto gedung, foto perumahan, ya foto rumah itu nggak apa-apa. Hukumnya mutlak halal. Apa tadi tanya? Lukisan atau foto? Lukisan kalau dia bernyawa, lukisan manusia, lukisan kuda, lukisan ikan koi, banyak yang mengharamkan, sedikit yang menghalalkan. Tapi kalau lukisan dia tidak bernyawa, maka dia dalam kondisi dalam kondisi mutlak halal. kan ada kuda di rumah. Di lukisan berarti bernyawa. Kalau buatan manusia itu bernyawa. Buatan mesin tak Sana anak kan tuh. Lihat Bapak kata Ustazah kalau mukanya pemandangan apa Bapak? Ada dua. Yang masalah itu kini kuda, kalau Oh, ada kuda kuda berlari ya? Oh, itu kan sering dibeli kuda orang. berlari. Iya. Tidak boleh ada kuda berlari. Apalagi kuda berlari itu sebenarnya kepercayaan. Kuda berlari itu tak Buatan percaya. manusia itu, kalau buatan Iya. mesin boleh. Banyak. Betul. Misalkan dicetak di printer, print kan, baru dipajangkan, boleh itu kan digital. Yang penting jangan Itu buatan manusia. imajinasi tuh. Ada juga gambar-gambar anak kucing tuh. Gambarnya dicetak, di print, atau dilukis. Ada juga Ustazah di rumah Mama itu kami itu yang lukisannya dindingnya atau Keramik lukisan kuda. Itu udah ditulis tangan itu. Keramik diukir dulu tuh pakai tangan tuh. Baru dicat pakai tangan. Otomatis itu tangan tuh, nggak boleh dong. kan jangan ngomong Kalau sablon mesin, sablon. Contoh, itu banyak kan kampanye-kampanye, foto-foto kampanye. Kenapa boleh? Karena dia hasil teknologi, bukan dilukis. Nomor 1 dan nomor 3 tadi, kenapa nggak boleh? Kan nomor 1 tadi kan patung dan lukisan bernyawa. Karena itu budayanya orang non-muslim. Makanya ada dalil man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum, dia bagian dari kaum itu. Itu sama dengan kenapa kalau ulang tahun nggak usah pakai lilin. Karena orang ulang tahun itu pakai lilin itu adalah gaya ibadahnya orang Nasrani. Kenapa nggak boleh sholat di 3 waktu? Habis subuh menjelang suruh jam 12 tepat, habis subuh menjelang asar. Karena itu adalah jadwal ibadahnya orang-orang Majusi. Jadi intinya nggak boleh mirip-mirip dengan orang Yahudi. Ada kita puasa Asyura, iya kan? Tapi kenapa kita juga ikut puasa Tasu'a dan Asyura? Karena apa? Orang Yahudi juga puasa Asyura. Biar beda kita tambah Tasu'a gitu loh maksudnya. Oke? Cukup? Nah, jadi nanti coba di-scan.
Di rumah-rumahnya, bumi hanguskan kalau ada. Kalau keramik buat bulat nggak apa-apa, keramik bulat, keramik petak nggak apa-apa. Macam-macam bentuknya keramik. Kalau cerek berbentuk cerek. Dia gitu. Kalau gajah, Iya. Kan ada keramik juga bentuk gajah. Iya. kalau gajah di pasar Tangor. Ya, 300.000. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadhihi niyah al-Fatihah. Yang tadi. Ustazah ini ada pemahaman doa. Ini hidup. Hidup, Bu. Udah meninggal semua. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahyina rabbana bis salam wa dakhalnal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid daini wa qahar rijal. Allahumma khususan illa ummina Nurliya Lubis binti Usman Lubis, Sutrisno bin Sastro Pawirwo, Pira binti Barus, Bali bin Tarigan. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum rawdatan min hubarin niran. Allahumma khususan ila arwahi ummina Nurliya Lubis binti Usman Lubis, Sutrisno bin Sastro Pawiryo, Pira binti Barus, Bali bin Tarigan. Allahumma fil lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wasiyam madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad wa nakihim minal khataaya kama yunakka sabul abyad minad danasi wa abdilhum daran khairan min dari wa khairan min ahlihim ya rabbal alamin. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fanzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan faqribhu wa in kana rizquna haraman fatahiruhu wa in kana qalilan fakathirhu ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila usratina Henry Prananda. Allahumma in kana rizqihi fis sama fa anzilhu wa in kana rizqihi fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizqihi ba'idan faqribuhu wa in kana qalilan fakathirhu ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila hadi ahli al-bait wa ila hadhihi al-jamaah. Allahumma anzil rahmataka wa maghfirataka wa salamuka wa barakatuka sihataka ilaina ya rabbal alamin. Allahumma astajib du'ana ya Allah. Allahumma innaka antas tajabur rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.